Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Anugerah Tuhan buat kita, jemaat Tuhan, juga termasuk Ibu Gembala. Kita sudah 33 tahun dijalani oleh jemaat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita berdiri, saudara. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Bersyukur buat kasih. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa
Ya, silakan duduk saudara. Kesaksian dari Ibu Gembala. Mari saya persilakan. Gembala lagi. Kita udah lihat ya. Shalom. Shalom. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semakin bertambah usia, semakin luar biasa bersama Yesus. Amin. Haleluya. Jangan semakin tambah umur, jangan secara jasmani, sedang secara jasmani juga kita mau. Wah,
sudah 50, oh tetap masih 25 tenaganya gitu ya. Haleluya. Demikian saya juga mau seperti itu. Apalagi rohaninya. Amin. Puji nama Tuhan karena rohaninya. Karena rohani itu tidak pernah lekang oleh waktu, oleh suasana apapun. Amin. Haleluya. Hari ini sekalian ucapan syukur. Ucapan syukur yang luar biasa. 33 tahun Bapak Gembala dalam pelayanan di tempat ini dari tahun 89 ya. Sebenarnya tepatnya itu dapat surat Bapak Gembala pengembalaan itu tanggal 8 Agustus. Karena Ibu Gembalanya lahir 21 Agustus, Bapak Gembala bilang udah sekalian kalau ucapan syukur sekalian aja. Ya, puji Tuhan dengan luar biasa tuntunan Tuhan. Nanti kalau Bapak Gembala pasti memiliki pengalaman juga pribadi ya. Haleluya. Apalagi saya selama mendampingi suami dalam pelayanan di sini luar biasa dengan berbagai cara Tuhan yang luar biasa, dengan sidang jemaat di tempat ini yang begitu menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, begitu menopang kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini sungguh luar biasa. Baik GSPDI Pagaden maupun Golden Land Ministry ya, dimanapun berada, Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan di Sumatera, di Manado, di Pulau Jawa, sampai ke Irian di sana ya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya secara pribadi, kenapa saya tadi katakan saya hari ini sekalian bersyukur karena menginjak di usia tahun kemarin, tepatnya tanggal 21 Agustus menginjak usia 48 tahun kemarin. Saya syok sebenarnya saudara. Karena apa? Mendapat surat dokter tepat tanggal 21 saya masuk rumah sakit, tanggal 23 saya dioperasi. Saya menerima itu surat, gimana gitu ya rasa hati ini gitu ya secara manusia. Tapi itulah kebanggaan kita punya Yesus. Amin. Saya malah mungkin bagi secara manusia yang agak gimana gitu. Tapi aneh, saat itu malah kita berdua ya sama Bapak Gembala ketawa-ketawa aja. Surat masuk rumah sakit mau siap operasi, nih pasti ulang tahun. Wah, Tuhan luar biasa ya, itu dengan suasana sukacita saudara. Padahal sebenarnya saya sudah divonis karena daging yang ada di dalam perut saya itu sudah usianya 18 tahun. Saya tidak terasa apa-apa. Secara medis juga mereka heran, dokter juga terheran-heran sampai mereka vonis itu kanker ganas gara-gara sudah mengeras. Wah sudah ini mah kanker ganas gitu. Tapi tetap mereka harus ngambil gitu ya. Tapi semenjak Tuhan berbicara saat saya masuk di rumah sakit kanker, kalau sudah bilang kanker gitu ya saudara, waduh sudah kemana-mana pikiran. Saat saya menginjak hari pertama di rumah sakit itu, saya drop saudara. Saya sangat drop waktu itu. Satu hari itu saya sangat drop karena saya dikelilingi sama yang bukan karena Pak Andre botak, bukannya. Ini yang akibat penyakit itu, saudara tahu kan yang di kemo-kemo ya, mau anak kecil, mau orang dewasa di sekitar saya, saudara, botak kiri kanan saya, muka belakang. Siapa yang nggak mau drop saudara? Saya rasa mau pengen sujud di rumah sakit itu. Saya pengen sujud minta kekuatan sama Tuhan. Saya berpasrah, Tuhan berkemampuan bagi saya. Pokoknya rasanya suasana sangat mencekam. Ya, tapi di saat saya naikkan penyembahan saya secara pribadi kepada Tuhan, saya dengar suara saudara. Saya dengar suara dengan begitu singkat.
sangat singkat. Tuhan tuh kalau berbicara ternyata nggak suka lama-lama, nggak panjang-panjang, singkat, padat dan jelas. Tuhan cuma bilang apa? Memang saya ada bertanya, Tuhan kok saya sampai di sini? Saya bilang gitu di saat penyembahan itu, saya bilang, Tuhan kok saya sampai di sini, di rumah sakit kanker Darmais di Indonesia. Rumah sakit ini sudah sangat terkenal dengan penyakit yang sangat luar biasa yang ditakuti oleh manusia. Dengan lembut Tuhan bilang begini, Bapak yang baik bilang begini ke saya, kamu hanya menggunakan fasilitasnya. Wow saudara, saat saya mendengar suara itu yang lembut bilang hanya memakai fasilitasnya, di situ saudara hilang semua rasa takut saya. Sampai sekarang saya biasa-biasa saja. Dengan iman yang Tuhan lebih ngecas dalam hidup saya dengan suaranya itu saudara. Memang waktu saya divonis itu, saya penuh perjuangan untuk saya bilang, saya percaya saya tidak apa-apa. Tapi dokter mengatakan ini, dokter mengatakan itu, yang tidak sesuai dengan iman saya katakan tidak apa-apa. Tapi tetap dikatakan rahim saya harus diangkat, hidung telur luar saya harus diangkat. Selain daging itu, rahim harus diangkat. Semua itu tidak terjadi. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Kesembuhan yang dari Tuhan. Walaupun saya melalui operasi itu ya, mereka banyak orang-orang, saya aktif di FB sampai selesai juga. Saya mau masuk, saya keluar. Bapak Gembala yang akan mau bawa firman kita tahu ya, saya upload terus dan cara Tuhan bekerja buat saya itu luar biasa. Saya cepat pulih saudara. Dikatakan 3 hari pulang, benar 3 hari pulang ya, dan tidak ada pengeluhan. Bilang soal pegel itu ya biasa, namanya dibelai ya saudara. Tapi rasa nyeri dan bekas operasi itu nggak ada. Aneh, orang bilang kan, waduh kalau sesudah habis operasi itu, waduh rasa nyerinya enggak saudara, puji Tuhan. Luar biasa. Dari anak saya juga, yang kedua kan saya juga di sesar ya, karena mau di steril waktu itu. Saya tidak pernah rasa itu, karena saya percaya Tuhan membuat sesuatu yang selalu hal-hal yang lain bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Hal-hal yang spesial. Dan kalau sampai saat ini saya menginjak 49 tahun, seperti kata dokter bilang begini, Bu, kalau sesuatu, dia nggak ngomong yang berat, dia bilang kalau sesuatu lanjutin gitu. Kalau dilihat tidak ada apa-apa, berarti sampai di sini. Saya pegang kata-katanya yang terakhir sampai di sini. Dan benar-benar waktu saya keluar dari rumah sakit Darmais, saya bilang saya nggak akan balik-balik ya, bye-bye. Saya nggak akan balik-balik. Saya cuma balik itu karena hanya karena bekas operasi itu harus dilihat jahitannya bagus apa enggak. Puji Tuhan, itu berkat saudara semua juga ya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan jemaat di sini. Apalagi saya merasakan doa-doa dari anak-anak rohani di sini luar biasa ya. Sampai saya saat ini memang berkat kemurahan Tuhan. Tapi kalau bukan juga ada doa-doa dari sidang jemaat, saya juga nggak tahu saya ya. Dalam pelayanan juga kami suami istri. Puji Tuhan, saya kira itu saja. Saya rindu saya walaupun Siena lagi pelayanan di Palopo, sama Bapak Gembala sama Wirona akan menaikkan pujian. Jangan perhatikan suara saya ya, dilihat aja. Sungguh banyak yang Tuhan buat khususnya pribadi saya. Haleluya, luar biasa.
Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Sungguh besar, ajaib, dan selalu berbuat baik untuk kita, saudara. 33 tahun gereja ini berdiri, lalu ada cabang-cabang, dan mungkin ada yang hadir. Golden Ministry di Jakarta, Tangerang, Tetelestai Ministry Bandung, Bethlehem Ministry Semarang, GSPD Home Jakarta Tangerang, Philadelphia Ministry Bekasi, The Chosen Generation Ministry Jakarta, Ed Ministry Bandung, Parlito Ministry Medan, Jabril Ministry Jakarta, belum lagi persekutuan doa. Dan sungguh Tuhan baik untuk kita, saudara. Jemaat Tuhan ini adalah jemaat induk, dan ini adalah anak-anak atau cucu-cucu dari jemaat ini, saudara ya. Golden Ministry itu anak, kemudian dari Golden Ministry melahirkan ministry-ministry lain. Jadi ada cucu, saudara ya. Nanti sampai kepada cicit dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Sungguh semua ini berasal dari tempat ini, saudara. Berasal dari gereja ini. Itu sebabnya kita patut bersyukur, karena semua hanyalah karena anugerahnya. Amin, saudara. Mari kita berdiri. Haleluya. Semua anugerah Tuhan. Sungguh besar anugerahmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah, berlimpah kasih. Haleluya, semakin hari semakin
Satu-satunya penebus kita. Haleluya. Dia Raja, kita akan menyembah Dia hari ini sebelum kita menerima firman-Nya. Oh, haleluya. Yesus, sungguh kami mengucapkan, kami menyembah, kami percaya Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Di tengah kami, Amin, amin. ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, Amin. ditinggikan dan dipuji. Semua
sembah dan puji saat Engkau ada bertata atas pujian kami Tuhan. Engkau sanggup merubah segala keadaan di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau persiapkan setiap hati kami yang ada pagi hari Tuhan, untuk kami boleh menjadi tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang siap dibentuk lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu sebentar boleh bertumbuh berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terus boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau percayakan untuk sebentar melayani kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu ada dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Dan setiap kebenaran firman yang Dia perkatakan, biarlah itu murni daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang mendengar pagi hari ini benar-benar boleh dibangun lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu, kami menyadari Tuhan, saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa-kuasa yang akan mencoba-coba untuk mengganggu di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Itulah kuasa kegelapan Tuhan. Terus kami mau patahkan, hancurkan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bertata di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, beri tepuk tangan bagi WL Singer yang keren banget itu. Wah, dahsyat itu Tuhan gak akan kasih pensiun yang satu itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, udah sekian lama saya nggak pernah kemari ya, tapi kali ini puji nama Tuhan saya dikirimin WhatsApp tadi suruh datang. Saya lihat ini WhatsApp-nya undangan kepada jemaat sama anak-anak rohani. Saya tahu ini bukan untuk saya Pak. Tapi kalau untuk Pak Harun sama Bu Harun, saya nggak bisa bilang no. Saya harus datang. Amin ya. Puji nama Tuhan. Nah, waktu saya duduk di sana, saya perhatikan ternyata itu jemaat yang luar biasa, Philadelphia. Wah, kalau Bapak Ibu baca di Wahyu itu cuma satu yang dipuji sama Tuhan Yesus, Philadelphia. Taat, setia, dan pintu-pintu sudah dibukakan yang gak orang bisa tutup. Wah, ini luar biasa, harus bangga menjadi jemaat Philadelphia. SPDI, luar biasa. Ya, hari ini katanya ada yang ulang tahun, betul ya? Kira-kira. Wah, tepuk tangan dong bagi ulang tahun nih. Sebelum ini intermezzo aja sebelum kita bahas firman ya. Di Alkitab itu cuma ada dua secara eksplisit tentang orang ulang tahun. Ya, yang pertama Firaun ulang tahun. Ya, ulang tahun. Firaun ulang tahun. Tukang bakar roti dipotong kepalanya. Yang kedua Herodes ulang tahun. Yohanes kepalanya dipotong.
Tapi saya nggak tahu di sini yang ulang tahun siapa yang akan dipotong kepalanya. Intermezzo ya. Oke, saya percaya yang di sini enggak, karena itu semua orang-orang yang tidak percaya di sini, apalagi sudah ada di dalam jemaat Philadelphia, pasti sudah kudus hati dan pikirannya. Pasti sudah dibereskan Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang saya beri judul kesempatan di dalam krisis. Opportunity in crisis. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sesungguhnya ini adalah serangkaian daripada krisis demi krisis. Satu krisis lewat, kita masuk krisis berikutnya. Amin? Apa enggak? Ya, jelas. Bagaimana anak kecil ketika dia masuk sekolah, ditinggal sama papa mamanya, masuk lingkungan yang baru, itu krisis buat dia. Dia nggak kerasan, nggak biasa, tetapi akhirnya yang tadinya krisis, dia lalui krisis itu, kemudian dia juga menjadi kebiasaan yang baru. Terus sampai akhirnya orang yang belum menikah juga demikian. Sebelum menikah kepingin cepat-cepat menikah ya, supaya apa? Supaya bisa merdeka katanya ya. Ini ada kaitannya dengan kemerdekaan ya. Banyak orang bilang I want to break free. Wah, itu zamannya Pak Harun tuh lagunya ya. I want to break free. Betul ya Pak ya? Ada lagunya itu ya. Nah, lagu ini kan berbicara tentang orang anak-anak muda mau merdeka, mau bebas. Ya, cepat-cepat kawin supaya merdeka dari mamanya yang suka ngomel mungkin ya. Tapi begitu kawin, dia masuk, kok lain, semuanya beda. Ini pun krisis, betul? Sesuatu yang tidak biasa, terus merubah semua pola pikir kita, pola perilaku kita, ini semua krisis. Satu krisis demi krisis kita lalui. Sampai saya sekarang sudah ya mendekati 60 pun krisis tidak pernah berhenti. Tetapi Tuhan melakukan segala sesuatu itu melalui krisis. Bapak Ibu ya. Nah, saya mau kasih tahu ya sebelum kita masuk ayatnya ya. Krisis itu ternyata di dalam bahasa Mandarin ya. Itu terdiri dari beberapa, saya lihat mungkin ada yang bisa baca ini ya. Ini sebenarnya dua kata yang dijadikan satu. Begitu dijadikan satu artinya krisis. Nah, krisis ternyata terdiri dari dua kata, weiji. Jadi dia ada bahaya dan kesempatan. Bahaya dan kesempatan kalau dijadikan satu itu krisis. Jadi di dalam krisis itu mengandung dua unsur, ada bahayanya dan juga ada kesempatannya. Betul. Sekalipun kita harus mengalami krisis yang bersifat kesehatan, ya Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit sampai kita harus diopnam. Itu nggak enak, betul? Nah, ini krisis. Ada bahayanya di dalam opnam, tetapi ada kesempatan di situ. Salah satu kesempatan yang baru saja Ibu Gembala sampaikan, hanya pada saat dia diopnam itu saja dia bisa dengar dengan jelas Tuhan ngomong dengan jelas sekali. Bagaimana dengan kita yang sehari-hari repot, dia bukan main apalagi jaga toko. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, boro-boro kita dengar suara Tuhan. Karena terlalu sibuk, bukan ya? Tapi pada saatnya Tuhan akan izinkan ini terjadi. Saya katakan krisis sesungguhnya. Krisis sesungguhnya ini adalah suatu golden moment, kesempatan emas bagi kita semua yang diberikan kesempatan krisis. Karena pada saat krisis inilah Tuhan sedang mau pacaran sama kita. Wah, dating. Dia mau membangun suatu hubungan yang sangat erat. Ya, intimasi sama kita. Karena apa? Dia sudah panggil kita, dia udah ajak ngobrol kita, tapi kita nggak dengar. Ini satu-satunya cara Tuhan bilang, oke, selama ini kurang dengar, ayo, aku panggil kamu supaya bisa ngobrol dari hati ke hati. Amin ya. Mau sampai di opnam atau sampai sekarang ini nggak usah ada di opnam, sediain waktu aja deh, mendingan ya lebih enak itu ya daripada Tuhan yang tentukan waktunya untuk pacaran. Lebih baik kita yang tentuin
sama Tuhan, aku sediakan waktu tiap hari aku pacaran sama Tuhan. Ya, bangun inti. Jadi di dalam krisis, setiap krisis yang kita lalui ada kesempatan dan juga ada bahaya. Sekarang problemnya kita mau lihat yang mana, bahayanya atau kesempatannya. Ya, Bapak Ibu, saya mau fokus di dalam 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7. Ada suatu kisah di mana Samaria pada saat itu dikepung oleh Raja Ben-Hadad dari Aram. Ya. Nah, ketika ini dikepung rapat, tidak ada orang yang dari dalam Samaria bisa keluar, tidak ada orang dari luar Samaria bisa masuk. Ini rapat sekali semuanya. Ya, kita baca ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dikatakan di situ. Saya ambil beberapa ayat yang bisa menggambarkan suatu situasi yang ada pada saat itu. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dikatakan, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Jadi dikepung habis, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Ini pernah kita alami beberapa waktu yang lalu ya. Kita tidak bisa keluar rumah dan juga orang lain tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ya, kita bukan dikepung sama Ben-Hadad, tapi dikepungnya sama tante corona. Ya, kurang lebih luar biasa. Kita nggak berani keluar, nggak berani masuk. Lalu ayat berikutnya, terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, karena tidak ada pasokan apapun juga yang masuk ke Samaria. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal. Bayangkan, bukan dagingnya loh, bukan sengkelnya, bukan apanya, kepala itu cuman apa yang bisa dimakan, gak banyak yang bisa dimakan. Tetapi harganya itu sampai 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Bayangkan, kita tidak bicara tentang daging yang empuk-empuk, kepalanya yang tinggal sedikit dagingnya aja harganya sudah 80 sikal perak. Dan lebih parah lagi keadaannya, sampai-sampai kayak tahi merpati, kotoran merpati yang biasanya kita buang, kita jijik, tetapi dalam keadaan seperti begitu terkurung, krisis pangan pada saat itu. Krisis pangan yang terjadi sampai-sampai yang terjadi apa? Tahi merpati pun diperjualbelikan dan harganya pun tidak murah. Karena mereka percaya masih ada nutrisi yang tersisa, karena mungkin merpatinya pencernaannya kurang baik pada saat itu. Jadi itu bisa diperjualbelikan. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini. Ya, krisis yang model begini belum sampai, tetapi kita boleh lihat harga-harga sudah naik semua. Mulai dari apa aja, semuanya sudah naik. Luar biasa. Nah, ayat ke-7 kita lihat. Ayat ke-7 dikatakan, lalu berkatalah Elisa. Elisa ini seorang nabi yang berkata, ya, dengarlah firman Tuhan. Dalam keadaan krisis ini, ya kita dengar kata nabi. Sekalipun krisis, tetaplah dengarlah firman Tuhan. Karena ketika kita dengar dengan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga kita tidak perlu terus fokusnya kepada bahaya daripada krisis. Kita boleh melihat opportunity atau kesempatannya ada tergantung di dalam krisis tersebut. Ya, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu atau waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Tepung yang terbaik harganya begitu murah. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Yang dengar nggak ada yang percaya, termasuk tentara pada saat itu. Kepala tentara itu dia nggak percaya. Dari mana datangnya? Tidak ada suplai yang masuk karena dipotong, dikepung, dikurung oleh tentara Aram. Bagaimana orang bisa datangin barang-barang murah itu? Di dalam Samaria sendiri tidak mungkin menghasilkan gandum yang
tiba-tiba panennya begitu besar dan bisa murah. Nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan, maka yang terjadi adalah kisah yang berikutnya. Ada 4 orang kusta pada saat itu. Ada 4 orang kusta, dia juga dengar apa yang Elisa katakan. Tentara tidak percaya 4 orang kusta itu. Bapak Ibu asal mengerti, orang kusta di dalam bangsa Israel pada saat itu adalah orang-orang yang tersisihkan. Dia tidak boleh hidup bersamaan dengan orang-orang yang sehat. Dia harus berada di luar komunitas. Dan pada kisah ini orang-orang kusta itu tinggal di luar kota Samaria ini, di luar gerbang Samaria. Nah, mereka juga dengar pada saat itu orang kusta, dia tidak bisa masuk ke dalam kota, dia juga diam di luar kota, sama juga resikonya. Yuk kita baca ya, 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dikatakan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kenapa? Karena tidak ada orang dari dalam kota keluar bagi dia makanan, dan dia tidak bisa masuk ke dalam minta makanan. Dia duduk, dia mati. Dia diam-diam aja, dia mati, nggak ada makanan. Lalu ayat berikutnya yang keempat dikatakan, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Coba bayangin situasinya Bapak Ibu ya. Di luar kota dia mati, dia masuk ke dalam kota dia juga mati karena dalam kota kelaparan. Ini serba tidak ada pilihan yang enak. Di luar kota dia mati, masuk ke dalam kota dia mati. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini kita juga mati katanya. Masuk mati, di depan juga mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ini nekat sudah ya. Kalau di sini mati, masuk juga mati. Kita lihat di sono ada perkemahan tentara Aram. Pasti tentara Aram punya makanan ransum buat peperangan yang cukup panjang, karena dia mengurung, dia berhitung sampai berapa lama orang di dalam nggak punya makanan dan pasti bisa dikuasai. Dia hitung itu pasti persediaan makanan itu berbulan-bulan disediakan. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan mati juga kalau kita sekarang di sini, masuk juga mati. Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi ini kalau bahasa dulu selon ya, udah nekat, nggak ada pilihan lagi. Tetapi di dalam krisis saya mau katakan Bapak Ibu ya, setiap kesempatan sekecil apapun juga jangan kita sia-siakan. Sekecil apapun juga kesempatan yang muncul di dalam krisis, jangan sia-siakan. Rebut, ambil, karena kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali. Ya, kesempatan apapun juga, krisis apapun juga yang kita hadapi, setiap ada kesempatan, raih, rebut itu. Amin. Bersama Tuhan kita berhasil rebut. Amin ya. Jadi, nah, dari apa yang kita baca, sesungguhnya ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari. Di dalam krisis selalu ada kesempatan dan selalu ada bahaya. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 4 dikatakan, jika kita berkata marilah kita masuk di kota ini bahaya, kita mati. Kita masuk kita mati. Kalau kita luar kita juga mati. Kalau kita masuk ke perkemahan orang Aram, kita kemungkinan mati, kemungkinan hidup. 50-50. Jadi kalau udah 50-50 ini, jangan kita berpangku tangan dan tunggu keadaan pasti baru kita bekerja. Kita ketinggalan, orang lain lebih dulu ambil kesempatan itu. Ya, jadi selalu ada itu. Nah, ada 2, opportunity, ada kesempatan dan juga ada bahaya. Saya mau kupas yang kesempatannya dulu.
Efesus 5 ayat 16 dikatakan, ya, setiap kesempatan itu harus kita ambil, kita manfaatkan, jangan pernah kita sia-siakan. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selama kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, setiap kesempatan yang muncul harus kita ambil. Ya, kita percaya bersama Tuhan, kita akan bisa rebut, kita akan bisa ambil. Itu menjadi bagian kita. Tidak percuma, tidak sia-sia Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa ada kesempatan. Kalau Dia perlihatkan kepada kita ada kesempatan, berarti kesempatan itu adalah untuk kita. Amin. Katakan, kesempatan yang ada adalah untuk. Kesempatan yang ada adalah untuk. Jangan kita izinkan itu berlalu, ya. Gunakan waktu yang ada, karena semakin hari semakin jahat. Ya, bagaimana persaingan hari-hari ini luar biasa, bukan? Yang berbisnis mengerti yang saya maksud. Ya. Nah, kedua adalah di dalam krisis selalu ada bahaya. Jadi Amsal 22 ayat 3, Amsal 27 ayat 12 bunyinya kurang lebih sama. Dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kita melihat ada kesempatan. Jangan juga kita tutup mata terhadap bahaya. Kalau itu bahaya, jangan kita terus. Karena Tuhan tidak mau kita menerjang bahaya yang sia-sia. Kita rebut kesempatannya dan berjaga-jaga terhadap bahaya yang mungkin timbul. Amin ya. Ya, sekalipun ada yang tawarin, supplier tawarin harganya miring, maka harganya terbalik, harus hati-hati. Kemungkinan itu menimbulkan bahaya di kemudian hari. Kesempatan memang ada, tetapi bukan kesempatan yang model begitu yang Tuhan mau kita ambil. Amin ya. Nah, di dalam waktu-waktu krisis selalu ada ketidakpastian. Tolong dicatat ya. Hari ini kita belum berlalu krisis kita. Selalu ada ketidakpastian. Amin ya. Di dalam ketidakpastian banyak orang itu mencari kepastian. Betul? Ya, seperti Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika orang mau mencari kepastian, dia mulai memperhatikan awan, dia mulai memperhatikan angin, dia mulai mencari ahli-ahli feng shui yang adalah angin dan air. Ini awan dan memperhatikan hal-hal itu supaya mencari kepastian. Tetapi di dalam situasi krisis tidak ada yang pasti. Ya, pergi ke dokter bilang operasi, apa dokter bisa jamin pasti setelah operasi beres? Tidak ada satu orang dokter pun berani memberikan jaminan seperti itu. Tetapi kalau enggak, maka keadaan memburuk. Jadi kalau kesempatannya ada untuk lebih baik melalui operasi, jalani itu bersama Tuhan tentunya kita jalani. Maka Tuhan akan menggunakan tangan-tangan dokter memberikan kesembuhan. Amin. Jadi oleh karenanya, sebagai orang percaya, jalan, melangkah, lakukan apa yang kita masih bisa lakukan. Lakukan apa yang masih bisa kita lakukan bersama Tuhan. Tidak perlu lagi kita melihat angin, tidak perlu kita memantau awan. Kalau mau hujan ya hujan, tapi bersama Tuhan sekalipun hujan, aku tetap terpelihara. Bersama Tuhan sekalipun badai datang banjir, kita tetap selamat. Jadi gak usah kita perhatikan angin, gak usah perhatikan awan, kita jalan terus bersama Tuhan. Maka apapun yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita, bersama Tuhan yang menyertai kita cakap melakukan segala perkara bersama Tuhan yang memberikan kita kekuatan.
apapun krisis yang kita hadapi, gak usah lihat ke kiri, gak usah lihat ke kanan, gak usah lihat gejala apapun juga. Jalani aja, hadapi aja bersama Tuhan. Nah, yang pertama dari krisis itu, krisis selalu menimbulkan ketidakpastian. Ya toh? Yang kedua, tatkala kita menghadapi krisis seperti yang tadi, cari dulu perkataan Tuhan. Seperti Elisa bilang, ya. 2 Raja 7 ayat 1, lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan disitulah orang-orang kusta tersebut berani melangkah, bahkan melangkah di dalam ketidakpastian yang luar biasa. 50-50, bisa mati, bisa hidup. Kalau mati ya mati, hidup ya hidup. Ini luar biasa sekali. Kenapa dia bisa bereaksi? Karena ada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kau dengar firman Tuhan, jangan cuma dengar, tapi bergerak. Lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak lakukan, kalah sama orang kusta. Dia lakukan, dia adalah 4 orang pertama yang mengalami terobosan. Dia 4 orang pertama yang melihat bahwa ada begitu banyak bahan makanan yang melimpah ruah di perkemahan tentara Aram. Itu semua mereka dapatkan dengan gratis. Kenapa? Ketika mereka datang ke perkemahan Aram, ternyata mereka dapatkan kemah itu kosong. Orang-orang Aram itu, tentara Aram itu sudah meninggalkan perkemahan itu karena apa? Beberapa waktu sebelumnya Tuhan mengizinkan mereka mendengar suara-suara gaduh yang luar biasa, sehingga bangsa Aram yang mengepung Samaria itu tiba-tiba ketakutan. Mereka ketakutan demikian dahsyat sehingga mereka meninggalkan perkemahan mereka. Perkemahan ditinggalkan, bahan makanannya ditinggalkan, sehingga orang Samaria tertolong. Apakah mereka serta-merta tolong? Tidak. Apabila 4 orang kusta ini tidak masuk dan 4 orang kusta ini tidak mengetahui bahwa ada bahan makanan begitu banyak ditinggalkan oleh tentara Arab, maka orang yang tinggal di Samaria itu tidak tahu bahwa ada makanan begitu banyak. Jadi harus ada orang yang mendengar dan melakukan. Amin ya. Biarlah orang jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang mendengar dan melakukan, sehingga terobosan demi terobosan itu bisa dilalui dan bahkan bisa keluar dari krisis pangan yang luar biasa. Oke, ketika kita berhadapan dengan keadaan krisis, ada beberapa prinsip yang kita pelajari. Yang pertama, di dalam keadaan krisis itu tetaplah kerjakan apa yang masih bisa kita kerjakan. Tidak hanya melihat menunggu keadaan krisis berlalu. Dikatakan kalau engkau melihat awan, engkau tidak menabur. Kau memperhatikan angin, engkau tidak menuai. Berarti apa? Engkau terlalu sibuk nunggu segala sesuatunya itu beres. Lakukan. Kalau saatnya harus menabur, menaburlah. Dalam keadaan krisis, tidak banyak yang bisa kau lakukan, menaburlah. Menaburlah di pekerjaan Tuhan, menaburlah apa yang kau bisa tabur, sehingga pada saat krisis berlalu, engkau masih bisa menuai. Kalau pada saat krisis engkau tidak menabur, maka jangan salahkan Tuhan. Pada saat krisis berlalu, engkau tidak ada apa-apa yang bisa dituai. Menaburlah pada saat krisis, sementara engkau tidak tahu apa yang engkau bisa lakukan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Menabur tanpa melihat angin, tanpa melihat awan, menabur. Dan pada saatnya menuai, menabur dan menuai. Amin ya. Puji nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam keadaan krisis, lakukan segala sesuatu itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Maka pada gilirannya engkau akan menuai
seperti apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, apa yang harus kita buat. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kalau hari ini taburlah, seolah-olah kamu tidak melihat apa yang akan kau lihat dari penaburan. Tetapi ayat ini mengatakan apa yang kau lakukan, Tuhan melihat dan Dia akan memberi upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada prinsip-prinsip dalam krisis ya, kita pelajari ya tadi ya. Di dalam krisis ada dua, selalu ada dua unsur, bahaya dan kesempatan. Fokuslah pada kesempatan, raihlah kesempatan itu bersama Yesus. Ya, di dalam krisis tidak ada kepastian. Namun sekalipun tidak pasti, tetaplah bekerja apapun yang masih bisa kita kerjakan. Menaburlah, menuailah, apa aja yang kita bisa lakukan, lakukanlah seperti kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan menerima upahnya di kemudian hari. Dan di dalam krisis selalu carilah firman, carilah perkataan Tuhan, karena melalui perkataan Tuhan itulah kita akan memperoleh terobosan, kita akan memperoleh kelegaan. Amin. Nah, tentunya apabila kita lakukan. Kalau kita cuma dengar tetapi kita tidak lakukan, kita hanya tahu, kemudian kita tidak akan mengalami apapun juga. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah keluar dari krisis belum? Saya katakan belum. Ya, krisis yang kita hadapi semenjak 2020, 2021 sampai sekarang ini bertambah-tambah. Covid-nya belum berlalu, kita lihat perang Ukraina membuat semua bahan makanan harganya meningkat. Dan siap-siap nanti yang doyan bakmi, katanya bakmi juga harganya naik, yang doyan roti pun akan naik harganya. Sementara minyak goreng pun sudah kita bisa terima dengan harga yang baru, padahal udah hampir 2 kali lipat ya. Ya, bagaimana kita bisa lewati ini semua kalau bukan pertolongan Tuhan? Amin. Pada saat harga itu naik, semua menjerit, ibu-ibu menjerit, termasuk istri saya pun juga mulai khawatir. Ini gimana caranya? Karena dia doyan yang goreng-goreng dan ya. Tetapi saya katakan, sekalipun Anda melihat angkanya naik semua, kalau Tuhan berfirman, Dia menyediakan segala apapun yang kita butuhkan, seturut kekayaan kemuliaannya di surga di dalam Kristus Yesus, maka itu semua adalah bagian kita. Amin. Gak usah pusing dengan angka yang naik. Kalau Dia masih mau sediakan makanan, apapun juga itu pasti tersedia bagi kita. Bensin boleh naik, solar boleh naik, bahan makanan boleh naik, tapi Tuhan kita kasihnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap untuk kita semua. Dan firman-Nya iya dan amin sampai ke dalam kekekalan. Dia tidak pernah berubah. Amin. Jadi Bapak Ibu, krisis boleh saja masih belum berlalu, bahkan bertambah-tambah. Bahkan hari-hari ini kita juga sudah mendengar bagaimana dengan ancaman perang di kawasan Taiwan, bagaimana Cina daratan sudah mengepung Taiwan. Ini luar biasa. Kalau itu terjadi perang, dampaknya pun sampai ke mana. Amin. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, janganlah kita izinkan sukacita kita, damai sejahtera kita hilang daripada kita, karena itu lebih penting dari semuanya. Amin ya. Semuanya boleh bergoncang gancing, semuanya boleh bergoyang-goyang, tetapi di dalam Kristus kita senantiasa aman, terpelihara roh jiwa tubuh kita sampai Dia datang kedua kali. Kita didapatkan kedapatan tetap setia, kedapatan
tetap beriman kepada Dia. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini saya nggak tahu saya boleh bicara sampai berapa lama, tetapi saya percaya tuan rumah, Pak Ibu, Pak Agung sama Bu Gem ini pasti ada acara. Saya akan sudah menyampaikan pokok-pokok firman Tuhan yang perlu kita ketahui. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini boleh diterima di dalam hati Bapak Ibu yang tanah hatinya gembur, dan semua benih firman yang disampaikan di tempat ini boleh bertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kita, sehingga kita tidak gonjang-ganjing menghadapi krisis. Krisis boleh ada, tetapi percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan jauh lebih besar dari krisis yang kita hadapi. Amin ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Wow, luar biasa sekali. Jadi Pak Gem, saya nggak berani minta Pak Gem untuk nyanyi, nggak berani saya. Takutnya saya, ya, ada yang bisa bantu nyanyi nggak? Ya, karena saya juga nggak pandai bernyanyi. Singer, siapa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya. Jadi banyak sekali perkara yang kita tidak dapat mengerti, tapi kita percaya Tuhan mengerti semua itu. Ya. Dan Tuhan tidak mau kita kalah terhadap krisis kita yang alami. Ingat lagu ini? Oke, good. Silakan.
yang bernyanyi. Allah mengerti. Jangan takut menghadapi krisis. Allah mengerti. Allah peduli. Hadapi bersama Dia. Hadapi bersama Yesus yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan Dia berjalan sendiri. Yesus menyertai sampai kesudahannya, Dia menyertai. Di dalam krisis, sementara engkau masih saja bertanya-tanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa hal ini terjadi kepadaku Tuhan? Kenapa dan kenapa Tuhan? Kenapa harus sekarang Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah engkau tidak mengerti? Apakah engkau tidak peduli Tuhan? Kalau engkau adalah orangnya, apapun krisis yang kau hadapi hari ini, kalau engkau adalah orangnya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu kananmu tinggi-tinggi, karena Dia yang kita sembah ada di ruangan ini. Dia mau berperkara dengan engkau. Dia mau bersama-sama engkau menghadapi krisismu. Kalau engkau adalah orangnya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, engkau melihat tangan yang diangkat tinggi-tinggi. Mereka membutuhkan engkau Tuhan. Di dalam krisis mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka seakan-akan mau menyerah Tuhan. Tetapi Tuhan, kembali Bapa, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha peduli, Engkau yang maha segalanya Tuhan. Biarlah Bapa, pagi hari ini juga Bapa, hamba minta Bapa, Engkau jamah anak-anakmu ini. Taruh tangan kananmu di atas dadamu. Biarlah engkau rasakan jamahan Tuhan. Tuhan sedang melangkah mendekat kepadamu. Dia mendekat kepadamu. Dia mengulurkan tangannya dan menjamah hatimu dan menjamah engkau. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Buka pintu hatimu. Izinkan Dia masuk. Izinkan Dia berperkara dengan engkau. Rasakan begitu lembut tangannya menjamah engkau, begitu lembutnya menjamah engkau. Rasakan begitu hangatnya kasih yang terpancar melalui jamahannya. Rasakan kasih yang begitu hangat menjamah engkau di bagian luka yang ada di dalam hatimu. Hatimu yang membeku itu berjumpa dengan hangatnya kasih Tuhan. Saat ini juga mencair. Hatimu yang mengeras saat ini juga menjadi lunak kembali. Rasakan jamahannya. Bahkan lebih dari itu, Dia datang mendekat kepadamu. Dia mengulurkan, Dia membuka tangannya, Dia merangkul engkau sembari berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian.
Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Berjalanlah bersamaku sehingga engkau kuat menghadapi krisis ini. Krisis yang kau hadapi hanya sementara. Krisis yang kau hadapi tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang engkau akan terima di kemudian hari. Hadapi bersama aku. Aku akan terus menopangmu. Aku akan terus memberikan kekuatan kepadamu. Melangkahlah. Melangkahlah bersamaku sampai engkau keluar dari krisismu, sampai engkau keluar mengalami terobosan, keluar dari krisis. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menjamahmu, sudah menyatakan pedulinya, sudah menyatakan kasihnya kepadamu. Maka jangan engkau bawa pulang krisismu. Tinggalkan krisismu di tempat ini. Biar Tuhan yang berpegang. Pulanglah bersama dengan benih firman-Nya, sehingga engkau akan memiliki iman yang kuat terhadap apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di dalam surga buat benih firman-Mu. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat urapanmu. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan terima kasih Bapak buat Ibu Gembala, Bapak Gembala di tempat ini yang sudah setia Bapak melayani jemaat di tempat ini. Dan Engkau terus Bapak menyertai mereka, menyediakan apapun yang mereka butuhkan, sama seperti yang Kau sudah sediakan bagi seluruh jemaat di tempat ini yang taat dan setia. Bapak terima kasih karena seperti Engkau sudah katakan, pintu-pintunya sudah Engkau bukakan yang orang tidak bisa tutup. Maka jemaat di sini senantiasa tidak akan berhadapan dengan pintu yang tertutup. Selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan, sekalipun di dalam krisis, selalu ada kesempatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesempatan juga yang Kau beri kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Dengan Tuhan saya kembalikan. Ya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan selesaikan dulu ibadah, kemudian nanti ada acara sedikit dari ucapan syukur ulang tahun. Mari disampaikan persembahan kita. Ya, kalau saudara ada 2 kolektor pertama untuk kas, yang kedua silakan saudara masukkan di dalam kotak ya untuk operasional. Haleluya. Kita menyanyikan sebuah lagu yang pertama tadi, bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah yang ajaib yang hidupku selalu menyenangkan hati.
kami kepadamu untuk hari ini Tuhan, kami bisa diberkati oleh-Mu. Haleluya. Dan terima kasih buat semua yang mau kerjakan, juga yang ikut live streaming pada hari ini Tuhan, diberkati. Haleluya. Seluruh ministry yang ada juga diberkati. Kaum keluarga di sini diberkati Tuhan. Juga keluarga yang meminjamkan tempat pastor diberkati. Kecamatan Pangalengan diberkati, Kabupaten Subang diberkati, Provinsi Jawa Barat diberkati, dan Indonesia yang kami cintai diberkati. Pak Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri, kabinet kerja, dan semua yang ada Tuhan dengan jajarannya diberkati. Haleluya. Bahkan wakil-wakil rakyat di legislatif, yudikatif, eksekutif, haleluya, serta kepala-kepala daerah, semuanya diberkati bisa bekerja sama untuk memajukan Indonesia. KPK, TNI, Polri, Densus 88, Badan Intelijen, mari Tuhan beri kepada mereka kemampuan, keberanian untuk membongkar kasus-kasus koruptor, haleluya, sindikat mafia, serta terorisme dan gebong-gebong narkoba Tuhan, supaya semuanya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kalau selesai semua ini, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun di rumah kami Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Ucapan syukur kami sampaikan kepadamu 33 tahun dan 49 tahun dari orang-orang dari gereja ini yang berulang tahun. Itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikku saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.